Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di dalam hari ini. Sebelumnya beberapa acara ini juga untuk hormat pemimpin rapat hari ini Pak Ferry, lalu Pak juga teman-teman semua sekalian. Saya akan menyampaikan susunan acara koordinasi satuan politik dengan pimpinan PKK pertama pembukaan dan doa, lalu paparan kesatuan politik terkait kegiatan 2022, lalu ada arahan dari pimpinan, lalu keempat ada tanya jawab, dan terakhir kita tutup dengan doa. Oke, mungkin untuk memulai rapat ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin langsung saja untuk kesatuan politik Pak Dio untuk membuka rapat ini. Terima kasih MC Mas Fikri atau Bang Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dan sesuai dengan jadwal dari Satgas Pendidik bahwa hari ini akan dilakukan rapat koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan pelatihan tahun 2022 yang akan dimulai insya Allah di bulan Februari 2022. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan berikutnya. Insya Allah kita nanti di yaumil akhir nanti dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hormati, izinkan saya menyampaikan salam hormat saya. Yang pertama kepada Bapak Pimpinan P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Dr. Andes Haji Ferry Saprudin yang sudah hadir dengan kita. Terima kasih juga kepada Bapak Kasubag TU P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Bapak Dr. Haji Rahman yang sudah hadir juga dengan kita. Yang saya hormati Kasakla Kejuruan Bapak Ustaz Soeharto dan staf. Yang saya hormati Kasakla Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Haji Waluyo beserta staf yang sudah hadir. Kemudian teman-teman dari pegawai P2 KPTK 2 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Baik, karena kita sudah hari Jumat, sudah setengah 11, maka paparan akan saya mulai saja. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, pimpinan dan rekan-rekan kerja, kita sudah mulai bekerja lagi di 2022, tepatnya 2 Februari. Hanya bedanya kalau tahun-tahun sebelumnya kita kerjanya benar-benar kerja, nyapu, bersihkan ruangan dan sebagainya. Sekarang kerjanya di dunia maya atau di rumah, terutama karena kita menggunakan serba Zoom dari Zoom Meeting sampai Google Meeting. Nah, hari ini saya pertama akan menyampaikan beberapa paparan, tapi yang pertama saya mulai dengan realisasi kegiatan pelatihan tahun 2021 yang sudah berlalu 20 hari yang lalu. Nah, secara internal pelatihan itu dilakukan dengan melihat atau fokus pada peningkatan kapasitas pelatihan guru berdasarkan analisis SWOT. Apa itu SWOT? Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, truth, hambatan. Jadi kita melihat seperti itu. Kemudian secara eksternal, orang luar melihat bahwa kita harus menyiapkan diri menjadi agent of change terhadap pendidikan guru yang berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan manajemen sekolah berstandar pada jenjang SD, SMP, SMA, SMP dan madrasah. Jadi kita memang diharapkan sebagai agen perubahan. Tapi apakah agen perubahan itu mampu kita lakukan kalau cuma 5 hari? Ya, jadi harus berkesinambungan. Kemudian juga selain sebagai agen perubahan, P2 KPTK 2 Jakarta Utara harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Ya, kurikulum sekarang sudah tidak lagi 2013. Ada kurikulum prototip, ada kurikulum KOS, kurikulum operasional sekolah. Kemudian bagaimana komitmen pimpinan terhadap P2 KPTK 2, nilai mutu dan seterusnya. Nah, ini juga berimbas kepada P2 KPTK 2 harus beradaptasi. Kemudian pada akhirnya kita berharap bahwa kehadiran P2 KPTK 2 ini apa? Menjadi kebanggaan guru, ya. Alhamdulillah saya ditugasi oleh
pimpinan untuk monitoring kegiatan COVID di sekolah-sekolah pendidikan tatap muka. Mereka berkata, Pak, dari periode pelatihan kedua, iya. Pelatihannya kapan, Pak? Nah, ternyata ada respon tuh ya. Oh, Pak, pelatihan ini dong, Pak. Mungkin teknik Mas Angga ada tambahan minta agar pelatihan pengelolaan BOP, BOS dan sebagainya. Ada kepala sekolah yang tidak bisa membuat anggaran dan seterusnya. Nah, ini yang perlu juga ada masukan dari bawah. Nah, jadi kita saatnya membuktikan apa yang telah kita rencanakan, kita laksanakan, kemudian kita monitor dan evaluasi, semuanya bermuara kepada peningkatan mutu guru di Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Nah, di tahun 2021 yang lalu, bahwa kegiatan kita juga dimulai di bulan Februari, ya. Kalau sekarang juga Februari 2022. Nah, ini ada beberapa kegiatan, misalkan untuk HOT dari SD, SMP, SMA, SMK. Dari target-target yang sudah kita rancang itu, alhamdulillah ya melalui meeting ini target alhamdulillah terrealisasi dengan baik. Misalkan target 180 untuk yang SD, ternyata yang mengikuti sampai 220. Berarti ada kenaikan 22%. Kemudian untuk yang SMP target 180 peserta 182. Kemudian karakter ya 180 malah ini tinggi sampai 309. 72% penambahannya. Kemudian SMP 4%, kemudian HOT nggak banyak ya 1%. Nah, kemudian juga ada pelatihan lain yang rata-rata kalau kita lihat persentasenya di tahun 2021 di atas 100%, ya. Variatif dari 3%, 31%, 15%, 107%, 126%, dan 33%. Hanya MOOC yang sesuai dengan orang jumlah. Diundang 30 harus ada 30 ya Pak. Kalau 31 mah kacau. Apalagi 2 kali lipat. Oke, kemudian kita lihat untuk PTK juga demikian ya. Variatif dari 1% sampai 24% peningkatannya ini. Jadi memang secara teoritis jumlah itu meningkat, tapi kita belum tahu bagaimana kualitasnya. Nah, jadi target dari 3040 orang ya, termasuk juga yang PCP, SD, SMP, SMA, kemudian inklusi, rata-rata pun ya peningkatannya malah sangat membludak kalau yang PCP ya, sampai meningkat 380% ya. Kemudian SMK, SMP, SD juga demikian. Nah, target kita 2021 3040 ya, ternyata realisasinya itu 3.748. Jadi peningkatan 23%. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat ini secara grafiknya ya, kalau kita nggak mau mencapai ya kita lihat aja nih. Yang hot mana nih? Oh, hot target realisasi ini peserta negeri dan swasta. Jadi tinggal lihat aja. Yang warna sama misalkan SD 180, realisasinya 220. Kemudian dari pesertanya itu yang negeri berapa orang? 181, swasta 300 orang. Nah, ini gambaran bahwa apa yang kita rancang, alhamdulillah dengan bantuan teman-teman, Mas Irwan, Mas Angga, ya, Mas Agam, kemudian juga dari tim dapur, ya, Mas Marwan, Pak Suwarto, berhasil apa yang kita targetkan itu melampaui yang menjadi target semula, ya. Ini gambaran-gambarannya, nah, termasuk juga bagaimana SD kelas atas, kelas bawah juga demikian, ya. Targetnya yang biru, realisasi yang merah, kita lihat ada peningkatan ya, yang hijau, yang target itu yang biru ya, 180, ternyata yang realisasinya itu melebihi 180. Nah, ini suatu kebanggaan buat P2K PTK 2 ya, seperti saya sebutkan di awal. Kemudian MOOC ya, ini juga bagus ya, dari titipan dari Kesaklar Pendidik kepada kejuruan juga sudah dilaksanakan. Target realisasi peserta negeri dan swasta sesuai dengan apa yang kami terima seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian hormati, intinya ini membantu kita untuk melihat bila perlu kita tempel nih nanti Mas Kiki target apa ya di mana gitu, kita print, kita tempel di ruang-ruang penduduk KBR kami apa yang kita perbuat. Nah, jadi ini juga sama untuk pembuatan media ya, target 180 peserta lulus 2. Jadi peningkatannya itu memang sangat signifikan karena memang di tengah-tengah kondisi pandemi ini
banyak faktor ya kenapa guru suka pelatihan. Yang pertama memang mereka butuh, yang kedua memang yang PNS itu untuk meningkatkan profesionalisme dia, yang ketiga juga memang hal-hal baru ini perlu kita upgrade ya. Jangan sampai pelatihan yang tahun 3 tahun lalu, 4 tahun lalu sama dengan tahun sekarang ya. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kita kepada mereka. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Peri, kepada Pak Rahiman, kepada seluruh staf, ya, staf pendidik, PJRP, ya. Kemudian kita bisa juga melihat bagaimana akhirnya dari kegiatan ini, bahwa intinya di 2021 itu semua berjalan 100%. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kegiatan untuk 2022 nanti? 2022 nanti itu bagaimana? Kita lihat. Ya. Nah, untuk 2022, Bapak Ibu sekalian, ya, ini hanya sebagai reminder aja, mengingatkan kita bahwa Satuan Pendidik, Kejuruan dan Teknik itu bekerja di bawah Pergub 369 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pusat pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan dan kejuruan. Ya, bab 3 pasal 4 ayat 1. Jadi kita di sini punya tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan dan kejuruan. Kemudian juga untuk Saklak Pendidik khususnya kami diatur di bagian keempat tentang Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidik. Jadi Saklak Pendidik ini ada beberapa tugas yang harus kita beri catatan bahwa kita atau kami ini bekerja di bawah kendali dari Kepala Pusat atau Pak Ferry. Kemudian ini bagian-bagian kerjanya ya, ada kami sudah menyusun renstra, kami menyusun dokumen, SOP juga kami sedang memperbaiki, kemudian penyusunan konsep pendidik, kemudian pengembangan program kurikulum, ya, ada beberapa bagian melaksanakan pengembangan kompetensi pendidik, kemudian menyusun kegiatan evaluasi dan monitoring, dan sertifikasi walaupun dikatakan di bagian pendidik, tapi kita serahkan kepada Saklak Kejuruan, ya, J dan K. Dan juga pengembangan koordinasi dengan teman-teman yang lain, dan intinya dari A sampai Z ini bahwa akhirnya adalah kita melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan kita. Nah, untuk tahun 2022 kita melihat bahwa kegiatannya itu dimulai di bulan Februari, ya, kegiatan pelatihan high order taking skill Februari dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Tetapi melihat kondisi sekarang ini kita maju mundur terus, rapat koordinasi, kemungkinan juga agak mundur ke minggu kedua di bulan Februari. Nah, mungkin dari teman-teman, makanya kita minta kepada teman-teman anggaran agar juga ikut rapat biar bisa menyampaikan kira-kira nih tanggal sekian gimana, aman apa enggak, sirupnya bagaimana, ya. Ini juga perlu kita dapatkan informasi awal. Tapi yang jelas kita akan start di bulan Februari 2022, ya. Jadi sudah ada di beberapa kelasnya, volumenya itu ya, pesertanya berapa, negeri berapa, swasta berapa, dan nilai uangnya atau dana yang tersedia. Dari semua ini ya totalnya ada, kita belum masukin sini. Nah, jadi distribusi penggunaan anggaran total ada 115 kegiatan atau kelas. Nah, dari distribusi anggaran ini kami sudah menghitung SD menggunakan dana 577 juta rupiah. Memang SD lebih besar kan dibandingkan sama jenjang yang lain. SMP 361 juta, kemudian SMA 241 juta, SMK 1 maksudnya yang dikelola oleh Satlak Pendidik 157 juta, dan SMK 2 maksudnya yang dikelola oleh Kejuruan ya 547 juta 310 ribu rupiah. Jadi total anggaran dari Satlak Pendidik untuk tahun ini 1 miliar
Rp883.310.000. Kalau dibikin persentase sebagai berikut, maka penyerapan dana yang paling besar jatuh kepada SD 30,64%. Kemudian yang kedua oleh SMK 2 atau kejuruan 29,06%. Kemudian oleh SMP 19,17%, SMA 12,80%, dan kami dari Saklar Pendidik sendiri hanya 8,30%, ya total 100%. Ini distribusi penggunaan anggaran Saklar Pendidik. Nah kemudian ini sudah ada juga, oke, ini kelas-kelasnya. Ya, untuk jumlah kelas jenjang sekolah. Untuk SD nomor 1 SD jenjang sekolah, ya jenjang sekolah SD berapa kelas? Ada 47 kelas atau 39,83% dari kelas jumlah yang ada atau jumlah kelas pelatihan. Kemudian peringkat kedua sekolah menengah pertama SMP itu ada 30 kelas pelaksanaannya atau sebesar 25,42%. Kemudian sekolah menengah atas ada 19 kelas atau 16,1%. Dan untuk sekolah kejuruan SMK atau kita bisa bagi dua, tadi SMK 1, SMK 2. Jadi SMK 1 pelatihannya dari 13 kelas ya, yang kami lakukan yaitu 11,01%, dan SMK 2 yang dilakukan oleh kejuruan yaitu 9 kegiatan atau 7,62%. Jumlahnya 118 kelas ya. Jadi kalau 118 kelas kali berapa ya, dikurangi 13, 103 kali 30, 3.000 sekian ya. Tapi kalau yang SMK juga